Binatang komodo yang tiba-tiba muncul ini tidak lain adalah ayah Saroye, Iwagura. Melihat binatang komodo tiba-tiba muncul di depan mereka, murid Raja Kong Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui keduanya menyusut. Tanda kehidupan. Keduanya melihat tanda di antara alis Saroye, dan ekspresi mereka langsung menjadi sangat jelek. Ini adalah tanda darah unik dari klan Komodo. Tanda semacam ini hanya dapat diukir oleh anggota garis keturunan terdekat dari klan Komodo. Dengan menggunakan tanda kelahiran ini, Anda dapat menggunakan kekuatan darah untuk langsung mentransfer sebagian kekuatan tubuh dari kejauhan. Diteleportasi dari kehampaan, itu setara dengan bakat khusus klan Komodo. Jika tidak, bahkan beberapa ahli terbaik di alam semesta mungkin tidak dapat datang ke laut semesta selatan dari tanah air leluhur jauh klan Komodo dalam sekejap. Namun dikabarkan ada harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan tanda kehidupan ini, tidak bisa diaktifkan begitu saja, setiap kali diaktifkan maka sari kehidupan dan darah binatang Komodo akan terkuras kerusakan pada binatang itu. Ada beberapa kerusakan pada intinya sendiri, yang tidak dapat diubah. Memikirkan hal ini, keduanya tidak bisa tidak melirik Saroye lagi. Orang ini memiliki karakter yang sangat benar. Dia tahu bahwa mereka tidak akan melakukan apapun padanya, tetapi demi Kaisar Iblis Darah, dia tidak takut kehilangan esensi kehidupan dan darahnya, dan menggunakan tanda kehidupan memanggil Panggula untuk datang. Apakah Anda bersedia membayar harga seperti itu? Setelah Panggula tiba, aura teror yang tak terlihat melanda dunia. Dia pertama-tama melihat situasi saat ini, lalu melihat ke Saroye, wajahnya sangat jelek, dan dia tetap diam. Saroye buru-buru menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dan berbisik, "Ayah. Hah? Apakah kamu lupa bagaimana aku mengajarimu sebelum pergi?" Mata Iwagura tajam menghadapi situasi hidup dan mati, atau kamu sangat tidak berdaya sehingga harus menyerahkan pengalamanmu, kamu dapat memanggil ayahmu. Sekarang, kamu benar-benar memanggil ayahmu dengan cedera ini. Kamu benar-benar membuatku terlalu sedih tampak kecewa. Ayah. Hati Saroye sakit, dan dia menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa dia jelas telah mengecewakan ayahnya dengan mengaktifkan tanda kelahirannya. Di klan Komodo, jika ada anggota klan yang keluar untuk berlatih, itu sama dengan mengesampingkan hidup dan mati di luar. Karena tujuan dari kelompok etnis adalah agar seseorang tidak dapat menjadi benar-benar kuat tanpa mengalami kesulitan dan kematian. Anakan yang masih muda harus dipukul hingga berdarah sebelum akhirnya bisa melebarkan sayapnya ke angkasa. Tapi sekarang, oke. Melihat ekspresi sedih Saroyela, Imagora mengerutkan kening, "Mari kita bicara dulu, apa yang terjadi?" "Ayah, alasan kenapa aku memanggilmu bukan nyawaku dalam bahaya, tapi untuk teman-temanku." Saroye berbicara dengan tergesa-gesa. "Temanmu?" Panggula menoleh, matanya tertuju pada Vajra Arhat bermata delapan, Meng Tianhui, dan Kaisar Iblis Darah yang tertindas, dan sedikit mengernyit, "Apakah ini orang tertindas yang kamu bicarakan?" Saroye berkata dengan tergesa-gesa, "Orang ini adalah teman yang saya temui dalam perjalanan ini. Karena saya, dia ditekan oleh Vajra Arhat bermata delapan di alam Buddha Matahari Agung." Anak tidak bisa menutup mata. Melihat temannya tertindas dan sekarat, jika anak cukup bijak untuk melindungi dirinya dan hanya peduli pada dirinya sendiri, lalu orang seperti apa keturunan langsung dari marga Komodo itu? Kembali ke klan dan berbaring. Itu sebabnya anak itu mengaktifkan tanda kehidupan. "Mintalah ayahku untuk menyelamatkan temanku, dan juga mintalah ayahku untuk membantuku." Saroye membungkuk dalam-dalam dan terdengar cemas. "Oh,
Itu saja. Nada suara Pangula sedikit melunak. Dia tidak menyangka Saroye memanggilnya karena ini karena cinta dan kebenaran, bukan keserakahan akan hidup dan ketakutan akan kematian. Karena aku adalah temanmu, aku tidak akan duduk diam sebagai seorang ayah. Tubuh besar Pangula bergetar hebat, dan ledakan, aura monster bintang yang menakutkan menyapu seluruh dunia, dan tiba-tiba mengenai cahaya Buddha yang diaktifkan oleh mata delapan pesona Vajra Arhat. Pangula, hentikan, wajah Vajra Arhat bermata delapan berubah drastis. Serangkaian manik-manik Buddha segera muncul di tangannya. Ada suara nyanyian Sansekerta yang menakutkan di manik-manik itu, yang langsung memberkati penghalang cahaya Buddha tangan sendiri. Kamu hanya tipuan kecil. Beraninya kamu, bocah dari alam Buddha Matahari Agung, bersikap begitu lancang di depanku. Pangula mendengus dingin, ekspresinya tidak berubah, dan aura besarnya sudah meledak di atas penghalang cahaya Buddha yang menyilaukan, dan dia mendengar raungan besar bergema di seluruh dunia, dan dengan keras, penghalang cahaya Buddha yang diaktifkan oleh Vajra Arhat bermata delapan meledak seperti cangkang telur dalam sekejap. Kekuatan cahaya Buddha yang awalnya menahan Kaisar Iblis Darah menghilang dalam sekejap, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Di saat yang sama, kekuatan besar lahir, langsung membawa Kaisar Iblis Darah dan langsung ke sisi Saroye. Baiklah, biarlah temanmu segera menyembuhkan lukanya. Pangula melihatnya sekilas dan berkata dengan tenang. Aku, Saroye, aku. Kaisar Iblis Darah menatap Saroye dengan tatapan kosong, dengan ekspresi tidak percaya. Dia sudah putus asa, tapi dia tidak berharap untuk diselamatkan. Kaisar Setan Darah, tolong sembuhkan lukamu dengan cepat. Jangan katakan apapun lagi. Saroye mengangkat tangannya, dan buah penyembuh suci muncul di depan Kaisar Gores Setan dapat menggunakan buahnya untuk menyehatkan tubuh dan jiwamu, dan dengan cepat dapat mengisi kembali tubuh dan jiwamu yang sebelumnya rusak. Aku, Kaisar Iblis Darah melihat buah kehidupan di tangannya, dan tidak pernah membayangkan bahwa Saroye akan pergi sejauh itu untuk dirinya sendiri. Itu akan memakan banyak biaya. Belum lagi yang lainnya, hanya mengaktifkan tanda kelahiran pasti akan merugikan Anda. Dia, Kaisar Iblis Darah, sedang bepergian di lautan alam semesta, jadi dia secara alami bukanlah seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Tak perlu dikatakan lagi, masih banyak lagi. Saroye menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kita bukan saudara dalam hidup dan mati, kamu dan penguasa kota Jinhu membuat keputusan karena aku. Jika kamu secara langsung mengkhianatiku, jadi secara alami aku tidak akan peduli dengan hidup atau matimu, tetapi karena kamu belum mengkhianatiku, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Ini adalah prinsip perilakuku sebagai binatang buas. Kaisar Iblis Darah menatapnya dengan tatapan kosong. Dia memegang buah di tangannya dan mengangguk sedikit. Meskipun Saroye mengatakan demikian, hatinya masih terasa berat. Dia tidak sombong. Dia segera mengambil buah kehidupan, dan nafas kehidupan yang berlimpah dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kaisar Iblis Darah segera mulai memulihkan tubuhnya. Haha, binatang komodo kecil ini cukup penyayang dan saleh. Dalam kehampaan dimensi tinggi, Gudi dan Kinchen semua menonton adegan ini, termasuk transmisi suara Saroye, yang semuanya diblokir oleh mereka di kehampaan dimensi tinggi. Lapisannya terdengar jelas tanpa ada halangan apapun. Melihat perspektif dimensi rendah dari perspektif dimensi tinggi seperti seseorang yang melihat melalui botol kaca untuk melihat semut di dalamnya. Sangat jelas terlihat, tetapi semut sama sekali tidak dapat merasakan bahwa ada makhluk jauh di atas mereka saat ini. Mengamati setiap gerakan mereka. Pada saat ini,
Setelah Pangula menyelamatkan Kaisar Iblis Darah, matanya beralih ke Vajra Arhat bermata 8 dan Meng Tianhui. Vajra Arhat bermata 8 menatap Pangula dan berkata dengan marah, "Pangula, apa maksudmu?" Pangula memandang Vajra Arhat bermata 8 dan berkata dengan tenang, "Kalimat ini seharusnya menjadi pertanyaan saya. Anda benar, Yang. Mana, Anda, alam Buddha Matahari Agung dan klan Surgawi, akan menyerang klan Komodo kami?" Aura mengerikan keluar langsung dari tubuh Pangula. Vajra Arhat bermata 8 berkata dengan wajah jelek, "Pangula, meskipun klan Komodo Anda kuat, kami, alam Buddha Matahari Agung dan klan Surgawi, tidak hanya untuk Anda gertak. Anda bisa bertanya pada Saroye, siapa anakmu, pertama-tama bunuh Sinantian, murid guruku, biksu suci agung yang baik, dan pemimpin kerajaan mayat di bawah komando klan Tian. Kami di sini hanya untuk menyelidiki kebenarannya." Pangula mengerutkan kening, "Mengapa? Apakah ada hal seperti itu?" Dia menoleh ke arah Saroye, "Nak, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya?" "Ya, Ayah. Nantian melakukan banyak hal jahat di sini. Nan Xianxianhai telah membunuh begitu banyak makhluk. Heyer dan kedua temannya tidak tahan lagi, jadi mereka membunuh pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian, hanya untuk menegakkan keadilan bagi surga." Vajra Arhat bermata 8 berkata dengan marah, "Hanya dengan kalimat ini, kamu membantai Sinantian dan pemimpin kerajaan mayat. Bisakah kamu membunuh orang dimanapun untuk bersenang-senang di masa depan dengan kalimat ini? Tidak ingin mempermalukanmu. Kami, alam Buddha Matahari Agung dan klan Surgawi, untuk sementara dapat mengabaikan putramu hari ini, tetapi kami harus membawa pergi Kaisar Iblis Darah ini." Setelah kata-kata itu jatuh, Vajra Arhat bermata 8, Meng Tianhui dan banyak penjaga penegak hukum di belakangnya mengambil langkah maju dan meledak dengan niat membunuh. Dia tahu dengan jelas bahwa dia bukan tandingan Pangula, bahkan jika mereka bergabung, tetapi saat ini, dia secara naluriah bergabung dengan alam Buddha Matahari dan klan Surgawi, hanya demi wajah klan besar. Jika tidak, jika mereka mundur berdasarkan beberapa kata Pangula ini dan menyebarkan berita, di manakah dia bisa menyelamatkan muka alam Buddha Matahari Agung dan klan Surgawi? Berjalan menuju surga, Pangula mengabaikan kata-kata Vajra Arhat bermata 8 dan yang lainnya, malah dia menoleh dan menatap Saroye dengan curiga. Dia tahu betul sifat putranya. Kapan dia menjadi begitu benar? Klan Komodonya terkenal di alam semesta. Meskipun dia tidak berbuat baik atau jahat, dia berbeda dari jenis kekuatan yang menganggap dirinya baik dan suka melakukan hal-hal tercela atas nama menegakkan keadilan bagi surga orang baik, apalagi dirinya. Anakku bukan tipe orang yang ibu suci, jadi bagaimana bisa dia tiba-tiba bertindak atas nama surga? Orang-orang yang terbunuh adalah orang-orang dari klan Surgawi dan alam Buddha Matahari Agung, dan mereka juga bercampur dengan penguasa kota kerajaan Yong, dan seorang kaisar yang tidak terlihat seperti orang baik. Sesuatu yang aneh.